Udah Bu, saya screen, mangga silahkan dilanjut. Nanti kalau Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, pada malam ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya ingin berbagi ini ilmu yang pernah saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan guru belajar, dan di dalamnya ada yang saya merasa perlu saya bagikan. Nah, ini mengenai panduan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Aktor dan Bu Yanti, juga cara pembelajaran jarak jauh atau BDR dengan 5M ya. lanjut ya Bu, Iya. turun. Lanjutkan. Atau lanjut Oke, ini. ke halaman berikutnya saja. Ya, ini lagi jadi jalan. Oke. Halaman berikutnya ya. Nah, ini. Iya. Nah, tujuan. ini tujuannya ada di bawahnya. Nah, ini maksudnya belajar di rumah itu. Nah, ini tujuannya. Mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona. Nah, ini yang mungkin dari awal tidak kita perhatikan karena mungkin tiba-tiba saja datangnya ya. Coronanya tidak permisi lagi, langsung datang, kemudian semua kaget, semua sibuk, akhirnya semua tidak sempat melakukan apa ini yang menjadi tujuan ini. Mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid. Nah, ini sepertinya masih belum terjadi dengan baik kolaborasi tiga ini. Masih antara guru dengan murid. Ini. Nah, dalam 5M ini tujuannya itu mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid ketika dalam kondisi darurat COVID seperti ini. Ya, langsung Pak Akto. Ya. Ini memastikan anak mendapatkan ulangi dulu. Sebelumnya. Oke, langsung ya Pak. Yang 5M dimaksud tadi, yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Dengan 5M ini diharapkan nanti tadi terjadi ya kolaborasi pembelajaran antara guru, orang tua, dan siswa. Meskipun dalam kondisi orang tua siswa di rumah dan kita di tempat yang lain, tapi akan terjadi kolaborasi yang baik. Ini dengan menggunakan 5M, yang pertama memanusiakan hubungan. Praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada Pak Akto, jangan jauh-jauh dulu. Iya. Iya. Nah, ini kita lihat dulu. Ada relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Nah, ini katakan dengan memanusiakan hubungan. Apa yang dianjurkan dengan M yang pertama ini? Silakan Pak Akto. Kita lihat slide berikutnya. Yang dianjurkan memanusiakan hubungan. Nah, ini lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua. Mungkin ini yang tidak sempat kita lakukan karena ya pandemi, datanya ya tiba-tiba kita tidak pernah akan tahu, tiba-tiba ada pandemi, sehingga mungkin ada yang belum siap untuk melakukan kegiatan BDR. Ternyata perlu ada pengumpulan informasi awal. Bagaimana kesiapan orang tua. Nah, di sini bagaimana nanti ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan, apakah misalnya orang tua sudah siap dengan teknologi, dengan pola kerjanya yang ternyata, kemudian juga pendidikan orang tua, bagaimana bisa tidak misalnya nanti, atau bagaimana nanti kondisinya ketika anak belajar dengan tingkatan tadi, juga ada fasilitasnya atau pendidikan orang tua, kemudian sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Ini untuk mendapatkan gambaran kondisi yang mereka alami. Nah, ini membangun kepercayaan diri murid dan orang tua, menghadirkan dukungan. Nah, orang tua dengan siswa yang anaknya itu di rumah, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bagaimana bisa mereka saling mendukung. Nah, ini perlu juga ada, sehingga diperlukan waktu untuk berbincang bebas orang tua dengan murid. Ini artinya kita tidak langsung saja kita memberikan pembelajaran secara daring, tapi ada dulu masukan seperti ini ya. Kemudian berikutnya Pak Akto, selain tadi memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan. Pastikan durasinya maksimal 80% dari jam belajar. Ini juga ternyata perlu diperhatikan ya teman-teman. Kita tidak bisa seenaknya memberikan tugas kepada siswa. Kemudian membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal. Nah, ini agak sulit, dikatakan menantang. Jadi jadwal belajar siswa
juga ya menanganinya, apalagi ketika orang tua tingkat pendidikannya mungkin bisa lebih rendah daripada anaknya. Kemudian hindari memaksakan tugas harus dikerjakan dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Artinya ada beberapa siswa karena kondisi tertentu dia diberikan mengerjakan tugas itu waktunya tidak sama. Dan diusahakan memberikan tugas harus selesai tidak dalam satu waktu itu. Ini dalam pengalaman, banyak siswa yang mengeluh ada beberapa guru katanya memberikan tugas pada jam pelajaran itu dan harus selesai pada saat itu juga. Sementara siswa harus menghadapi mata pelajaran berikutnya. Itu sebaiknya tidak seperti itu. Apalagi di sini tidak menggunakan kecepatan yang sama karena bisa saja terjadi ada siswa mungkin yang karena gangguan jaringan, karena misalnya gawainya juga misalnya ada kendala. Ini kita tidak bisa menyamaratakan harus selesai semua pukul sekian atau jam sekarang juga. Nah ini perlu kita perhatikan juga. Saya sering memberikan tugas, penyelesaiannya itu saya tunggu sampai pukul 23.59 tengah malam. Jika tugasnya hanya sedikit, tapi jika tugasnya banyak, saya memberikan waktu silakan kerjakan atau kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan bagi yang ada kendala silakan hubungi langsung apa kendalanya sehingga kita bisa memberikan tugas sesuai dengan kondisi anak itu. Kemudian hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh murid. Nah tadi ya, karena ada beberapa orang tua juga mungkin yang faktor pendidikannya tidak terlalu bisa memahami apa yang dilaksanakan oleh anaknya, ya kita jangan menuntut, kan ada orang tuanya pintar, orang tuanya bisa, ini harus. Nah, jadi jangan sampai kita menuntut orang tua tuh betul-betul, karena orang tua juga dengan masa pandemi seperti ini banyak kegiatan yang harus dia lakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sekarang semua mengalami penurunan. Nah ini kita berikan tugas juga, jangan sampai ada tuntutan untuk dampingi penuh oleh orang tua. Terus berikutnya Pak Akto. Iya. M yang kedua yaitu memahami konsep. Nah ini memahami konsep. Tadi memanusiakan hubungan itu ada kaitannya dengan orang tua. Sekarang memahami konsep. Praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konsep, tapi nah di sini menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Jadi artinya kita tidak tidak teoritis ya, tapi teori itu, konsep itu bisa dikaitkan dengan atau diterapkan dengan konteks yang sedang terjadi. Lanjut Pak Akto. Oke. Nah ini masih tentang anjurannya kaitan dengan memahami konsep tadi, lakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua. Nah ini mungkin agak sulit, tapi sebaiknya kita usahakan juga mungkin dengan pihak sekolah mengundang orang tua dengan tetap memahami protokol kesehatan. Nah khususnya pada kelas kecil, ini misalnya yang SD, SMP, ini bisa melalui menggunakan aplikasi atau kelas kecil jumlahnya yang kecil melalui video, tutorial atau infografis. Nah ini penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua, ini yang agak sulit mungkin di daerah-daerah kecil. Kemudian satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Nah ini rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran. Ini perlu kolaborasi antar guru di sekolah. Misalnya dalam satu hari itu anak harus mengikuti 3 mata pelajaran. Mungkin ketiga mata pelajaran itu bisa berkolaborasi, memberikan hanya satu tugas, tapi di dalamnya tercakup 3 mata pelajaran tadi. Sehingga siswa tidak merasa jenuh, tidak merasa bingung, tidak merasa berat ketika melihat mapel 1 tugas, mapel 2 tugas, mapel 3 tugas. Nah ini karena saya pernah mendengar juga keluhan dari siswa. Jadi saya pernah memberikan tugas pada siswa, silakan untuk absensi hari ini, munculkan emotikon kalian sesuai dengan perasaan kalian hari ini, dan dengan kalimat yang sesuai. Itu ada yang begini, wah ketika saya bangun, tugas sudah berjejer, saya jadinya ingin tidur lagi. Nah ini artinya satu informasi, anak tuh mulai jenuh dengan tugas-tugas. Jadi ketika dia melihat masuk ke dalam kelas, masuk ke grup WhatsApp, nah ini sudah ada tugas lagi, jadi anak tuh bukannya ingin semangat mengerjakan, tapi malah
ingin tidur lagi. Ya, nah itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa ya digabungkan 3 mata pelajaran tadi jadi satu tugas itu. Berilah tugas yang terkait dengan lingkungan rumah pada kelas kecil dan terkait dengan persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Misalnya, saya pernah memberikan tugas kepada siswa, mudah saja, coba apa yang kalian lakukan dalam 1 hari ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu. Atau misalnya memberikan tugas, coba lakukan hari ini, kalian cuci baju sendiri, misalnya itu untuk yang kelas kecil tadi ya. Kemudian kalau yang SMA misalnya yang pernah saya lakukan, coba silakan diskusi dengan anggota keluarga, bicarakan apa yang paling menarik selama terjadi atau selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring, selama di rumah, mungkin ada peristiwa yang menarik, silakan ngobrol atau wawancara, nah itu. Jadi semua dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi ini. Kemudian sediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Pada kelas kecil, apa yang harus kamu sukai, apa yang kamu sukai dari tugas hari ini. Nah ini perlu juga pada kelas besar, apa kaitan antara konsep yang kamu pelajari hari ini dengan persoalan masyarakat saat ini. Itu tingkatan SMA ini ya. Kalau yang lainnya misalnya, bagaimana, nah, ini perlu ya, refleksi seperti itu perlu dilakukan terhadap siswa. Apa yang harus dihindari ketika M2 ini memahami konsep, jangan sampai terhindari yang berikan tugas sekedar untuk latihan soal atau pekerjaan LKS tanpa ada apapun. Ini ada keluhan dari siswa, Bu, ada guru hanya memberikan LKS, kerjakan tugas, selesai, kumpulkan, sudah. Tidak pernah gurunya muncul di situ berdiskusi langsung atau misalnya melalui WA atau melalui GC, nah itu. Jadi hanya muncul LKS-nya, kerjakan sampai pukul sekian. Nah itu kita hindari ya. Kemudian hindari memberi tugas yang meminta murid hanya memindahkan materi dari buku teks. Nah itu juga, buka buku halaman sekian, silahkan kalian catat rangkumannya. Kemudian kumpulkan. Nah itu juga, tetap harus ada komunikasi, harus ada kontak dengan siswa. Kita tanyakan, mungkin ada materi yang kurang dipahami. Jadi tetap harus diusahakan ada komunikasi, ada penjelasan. Kemudian apalagi yang berikutnya Pak Akto? Nah ini M yang ketiga, membangun keberlanjutan. Nah ini murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dari berbagai praktik baiknya. Ini yang diharapkan ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga membangun keberlanjutan ini bisa terlaksana. Nah, kita dianjurkan, naik sedikit Pak Tok, iya, membuat panduan tugas yang rinci namun tidak mendikte. Pastikan orang tua atau murid memahami instruksi namun tidak terkekang dalam belajar. Nah ini tadi saya sudah di awal juga, jangan diharapkan nanti orang tua pun paham dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh anaknya. Meskipun tadi dihindarkan juga, jangan sampai menuntut orang tua mendampingi penuh, tapi paling tidak paham gitu ya. Mungkin dengan mengganti kalimat perintahnya, atau dengan mengurangi kesulitan tugasnya, sehingga orang tua bisa terlibat. Pastikan memberi umpan balik. Nah ini pada setiap penugasan yang diberikan kepada murid, pada kelas kecil, umpan balik bisa berupa kalimat penyemangat. Pada kelas besar, umpan balik perlu spesifik pada bagian tugas yang perlu diperbaiki. Nah ini terjadi juga sering ini dari siswa langsung, Bu. Siswa bertanya kepada saya, Bu, apakah tugas-tugas yang Ibu berikan diperiksa dengan teliti? Nah ini satu pukulan sebenarnya, satu peringatan keras ya dari siswa. Ada siswa bertanya seperti itu. Kemudian saya jawab, ya, semua diperiksa, semua diselesaikan sesuai dengan apa yang diminta dalam tugas itu. Itu ada siswa yang kritis seperti itu. Kalau misalnya tidak dibaca, Bu, saya nggak enak loh Bu, saya sudah berusaha 4 hari mengerjakan tugas ini. Tapi kalau misalnya Ibu membacanya dengan teliti, itu teman-teman yang asal-asalan mengerjakan, mungkin dia bisa lebih mengubah lagi cara mengerjakan tugasnya sesuai dengan aturannya. Dan itu ada siswa yang bertanya seperti itu. Jadi ada yang merasa percuma saja Bu saya mengerjakan 4 hari misalnya, ternyata oleh guru tidak diperiksa. Apalagi diberikan umpan balik. Nah itu. Jadi setiap selesai memberikan tugas, pembelajaran, kita tanyakan kepada
adik siswa ini dari hasil pelajaran kemarin, minggu kemarin, ternyata ada hal yang harus disampaikan lagi. Nah, ini buat siswa akan menjadi sangat bermanfaat ya. Perbanyak asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awalnya dan kebutuhan belajar berikutnya. Ini asesmen formatif jadi berbentuk soal. Di sini pada kelas kecil asesmen formatifnya bisa berupa pertanyaan yang dapat dijawab dengan gambar atau ekspresi murid. Pada kelas besar asesmen formatif sederhana ini bisa dalam bentuk soal 3-5 butir soal dan hasilnya bisa langsung diketahui. Ini bisa misalnya dengan 5 soal pilihan ganda. Itu jadi hanya kita untuk memantau, yang memberikan asesmen sampai mana pemahaman siswa kaitan dengan materi yang kita berikan. Jadi jangan ditumpuk di sumatif, jangan ditumpuk di terakhir. Tapi sepanjang perjalanan mulai pembelajaran sampai ke sumatif akhir, kita memberikan asesmen formatif. Itu untuk memantau bagaimana keberhasilan kita juga keberhasilan siswa dalam mempelajari materi yang kita berikan. Pastikan ada kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Jadi ada kriterianya. Pada kelas kecil, pastikan orang tua memahami kriteria keberhasilan itu. Pada kelas besar, diskusikan kriteria keberhasilan dengan murid. Nah, itu bagaimana seorang siswa dikatakan berhasil mengerjakan satu tugas, itu orang tua perlu tahu. Ya. Jadi yang bisa dipahami oleh orang tua. Kemudian, pastikan juga melakukan refleksi berkala. Nah, ini refleksi perlu sekali. Jadi jangan setelah sampaikan materi, kita lepas saja, terserah anak mau paham atau tidak. Nah, ini kadang saya menghabiskan waktu yang banyak kalau ternyata anak menarik sekali, gitu, anak semangat sekali. Seperti hari tadi, itu terus berdiskusi ketika dilihat sudah mulai masuk pelajaran yang lain, akhirnya kita cut-nya. Di-cut-nya kita dengan kalimat yang tidak menyinggung mereka. Jadi, mereka tuh keenakan kalau sudah terbawa ya dengan kegiatan belajar yang kita ciptakan seperti tadi. Apa yang dihindari? Jangan memberikan tugas atau hindari memberikan tugas tanpa memberi umpan balik. Nah, pada orang tua, pada kelas kecil dan murid pada kelas besar. Hindari memberikan ganjaran atau reward untuk keberhasilan murid mengerjakan tugas. Ini mengapa harus dihindari memberikan reward? Padahal kita di kelas biasanya memberikan reward. Nah, ini karena PDR ini siswa mungkin mengerjakannya itu tidak sendiri, tapi juga mungkin dibantu oleh orang tuanya. Bisa saja ada siswa yang menggunakan karya temannya, dia pakai untuk sebagai karya sendiri. Nah, itu. Karena kita tidak bisa memantau langsung dengan kondisi seperti ini. Kemudian apalagi yang harus dihindari? Pak Akto bisa tarik lagi? Oh iya. Ini Pak Akto ngantuk ya? Enggak, Ya. Iya. Hindari hanya memberikan tugas sebagai sumatif. Nah, ini tadi, jadi sebaiknya ada asesmen formatif yang berkala tanpa membuat asesmen formatif. Jadi tadi saya katakan, tiba-tiba anak harus ulangan saja di akhir, tidak pernah misalnya setelah selesai satu materi, kemudian kita ada formatif, selesai satu materi ada formatif. Nah, sebaiknya seperti itu. Jangan misalnya setelah 3 materi, kemudian anak langsung dengan sumatif. Jadi sebaiknya ada kegiatan asesmen formatif. Ya. Jadi anak tidak kaget. Kemudian yang berikutnya memilih tantangan. Nah, ini M yang berikutnya memilih tantangan, memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Ya, apa saja yang harus kita hindari pada M yang bagian ini? Anjurannya apa? Anjuran dulu. Anjuran, hindari nanti ya. Sediakan pilihan jam belajar. Ini tantangan, ini mungkin yang agak sulit dilakukan dari M yang lainnya. Sediakan pilihan jam belajar. Pada kelas kecil, jam belajar perlu luas menyesuaikan jam aktivitas orang tua. Pada kelas besar, sediakan pilihan jam belajar sesuai jam sekolah atau jam mengerjakan tugas. Nah, ini memang yang baiknya, yang idealnya itu ditawarkan kepada siswa. Kapan kita jadwalnya? Tapi kan pada umumnya untuk mempermudah supaya teratur, terkoordinir juga akhirnya jadwal pelajaran itu disesuaikan atau disesuaikan dengan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Sehingga tidak ada penawaran misalnya dengan siswa, kapan ya untuk pelajaran kita, atau pelajaran bahasa Indonesia misalnya kita bertemu muka atau bertatap maya. Nah, itu nanti kita tidak bisa seperti itu. Mungkin kalau sekarang
Tapi mungkin bisa dibagi di sekolah-sekolah yang lain ya. Hanya pada umumnya itu menggunakan jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum pihak sekolah. Kombinasikan aktivitas dengan diskusi atau bergerak. Nah ini pembelajaran yang kita berikan kepada siswa di rumah, kita pikirkan juga, kita siapkan juga, siswa tidak hanya diam memperhatikan atau menulis saja, tapi berikan juga ada yang bisa membuat siswa bergerak. Tadi kalau saya katakan, silakan lakukan wawancara atau tanya jawab dengan anggota keluarga kalian. Nah itu ada bergerak gitu ya, ada kegiatan fisiknya ya. Dan jadi tidak hanya menulis. Ya. Nah ini karena sering ditemukan siswa yang seharian di kamar. Nah disangka orang tuanya ini siswanya malas gitu. Sehingga ada orang tua yang tidak paham. Akhirnya suruh mengerjakan ini, mengerjakan itu, padahal siswa sedang belajar. Nah ini karena tadi kita memberikan siswa itu kegiatan belajarnya hanya dengan menulis, akhirnya dia terpaku di satu tempat. Siswa pada usia SMA misalnya itu memang pada masanya mereka harusnya bertemu dengan komunitasnya, tapi ini harus ada di rumah dan itu biasanya mereka semua ada di kamar sendiri gitu ya. Nah ini sebaiknya kita upayakan bagaimana mereka bisa bergerak juga. Tidak hanya duduk dia menulis apa yang kita berikan, tapi dalam materi yang kita sampaikan ada kegiatan yang bisa dilakukan dengan fisik ya. Sediakan pilihan tugas. Perlihatkan beberapa aktivitas dari sumber berbeda. Beri kesempatan murid memilih tugas yang bisa dilakukannya, kemudian sepakati bersama orang tua. Anjuran ini semakin penting untuk murid berkebutuhan khusus. Nah ini terutama untuk murid yang berkebutuhan khusus atau yang ada di SLB. Nah ini perlu ya ada pemilihan tugas yang sesuai dengan kondisi siswanya. Baik Pak Akto, lanjutkan. Ya, yang dihindari apa ya? Yang harus kita hindari. Nah ini, hindari memberikan tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit bagi murid. Mengapa ya? Diberikan tugas yang terlalu mudah, nanti siswa menganggapnya, ya menganggap enteng, mengapa ini nggak perlu. Nah, kemudian diberikan yang sulit juga sama. Jadi kira-kira tadi yang disesuaikan dengan kondisi siswa, yang bisa dikerjakan oleh siswa, tidak terlalu sulit, juga tidak terlalu mudah. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita hindari? Hindari memberikan tugas sesuai kurikulum. Nah ini, tanpa mengaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitar. Fokus terus pada kurikulum. Tanpa kita peduli kondisi anak ini sekarang bagaimana. Nah itu harus dikaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitar. Misalnya yang pernah saya berikan tugas kepada siswa, buatlah teks ceramah kaitannya dengan misalnya kondisi pandemi saat ini. Atau dengan misalnya kaitannya dengan bagaimana sikap hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran daring. Ini yang terakhir ya. Memberdayakan konteksnya. Ini M yang kelima ya. Melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Nah ini kita berdayakan konteks yang ada di sekitar siswa kita. Kita tidak bisa dengan ideal kita sendiri, harus sesuai dengan kurikulum. Nah ini mengapa? Nah di sini kita lihat anjurannya, satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Nah ini nih yang mana ini? Balik lagi ya? Oh balik, enggak. Udah selesai Pak Akto sebenarnya tuh. Oh. Sesuai dengan konteks tadi. Ini yang ini. Oh berarti sama ya di sini ya? Iya. Oh ya udah. Nah itu tadi menggunakan metode 5M. Oke. Nah ya. Ya, oke. Yang bawahnya berarti sama dengan di atas tadi ya, menyediakan tugas sama isinya ya. Coba di bawah lagi. Ya ini ke bawah nih. Hindari. Oh ini kali hindarinya aja nih, beda nih. Nah iya Di itu. Iya. Yang dihindarinya jangan mendorong murid berinteraksi dengan banyak orang. Seperti keluar rumah. Nah ini. Apalagi misalnya di zona merah ya, Bapak Ibu. Di zona merah janganlah kita memberikan tugas kepada siswa yang menuntut siswa keluar dari rumah untuk misalnya melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kerumunan orang.
untuk mencari atau membeli bahan dan perlengkapan tugas. Juga jangan sampai misalnya hindarilah untuk meminta siswa mengumpulkan tugas ke sekolah, karena ini yang saya alami, yang saya lihat di sekolah, di tempat saya mengajar, itu masih ada guru yang meminta siswa mengumpulkan tugasnya datang ke sekolah, sehingga mereka itu dijadikan kesempatan. Ini khawatir terjadi nanti malah setelah siswa pulang dari sekolah atau karena dari sekolah kemudian dia dinyatakan terpapar COVID-19, nah ini sekolah yang disalahkan, pihak sekolah yang disalahkan. Jadi kita hindari siswa kita berinteraksi dengan banyak orang, apalagi di daerah zona yang merah ya. Kemudian hindari memberi tugas hanya dari satu sumber atau buku teks semata. Nah ini berikanlah banyak sumber, berikan misalnya link yang ada di internet yang bisa membantu mereka memahami materi yang diberikan. Nih, hindari memberikan tugas yang sama untuk semua murid. Nah ini kita lihat kondisi dan wilayahnya. Misalnya ya di rumah atau wilayahnya kalau misalnya berbeda, kita berusaha memberikan tugas yang berbeda. Karena bisa saja kita memberikan tugas yang sama, ternyata siswa di kondisi di rumahnya ya tidak mungkin untuk mengerjakan tugas yang sama. Yaitu yang terakhir dengan konteks ya Pak Akto. Jadi dengan memahami 5M tadi, cara pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan bisa memberikan masukan pada teman-teman malam ini, sehingga dalam memberikan pembelajaran daring, itu ada hal-hal yang bisa digunakan, sehingga bisa mengurangi risiko ataupun masalah kaitannya dengan BDR atau belajar di rumah atau secara daring. Ya, itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Akto, saya kembalikan ke... Oke, saya... Bu Yanti, silahkan Bu Yanti. Bu Yanti nggak ada ya? Bu Yanti ya? Bu Yanti udah sampai. Oke, kita langsung saja yang mungkin ada yang ingin ditanyakan ya dari para guru hebat yang di sini, silahkan diaktifkan mic-nya dan langsung ditanyakan, atau boleh diketik di chat pertanyaannya jika ini sulit jaringannya. Yang pertanyaan pertama mungkin dari saya dulu ya Bu ya, tentang formatif tadi itu tuh ya, asesmen formatif mungkin masih ngedengarnya baru ya. Baru bisa ya Pak disederhanakan ya. Bisa disederhanakan nggak bahasanya gitu, apa gitu. Ya sekarang kan istilahnya asesmen ya Pak ya. Iya. Yang sederhana bahasa asesmen. Iya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menambahkan ya. Jadi yang saya pahami juga, asesmen itu maksudnya itu latihan ya, penilaian. Penilaian. Jadi misalnya, ya secara mudahnya memberikan soal latihan yang kaitannya dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, hal itu sebaiknya diberikan secara sering itu. Bukan anak bertemu soal hanya di akhir. Di akhir. Misalnya kalau ada PTS ya, penilaian tengah semester, kemudian juga ada ulangan harian atau penilaian harian, dan ada penilaian akhir semester. Nah, di antara ketiga itu kita lakukan juga ada asesmen formatif. Tadi contohnya dengan memberikan 3-5 soal. Artinya kita untuk memantau terus, siswa sudah sampai mana pemahamannya. Sehingga ya, ini memang bisa kita lihat sendiri, jika misalnya kita tidak memberikan asesmen seperti tadi atau latihan seperti tadi, tiba-tiba siswa ditemukan dengan soal yang banyak, sementara dalam pembelajaran daring ini ada batasan ya, jangan terlalu banyak juga memberikan soal. Bahkan saya kemarin hanya memberikan 20 soal pilihan ganda. Misalnya tiba-tiba diberikan saja di ulangan terakhir atau di PAS, PTS dan PAS saja, nah ini akan membingungkan siswa juga, terlalu banyak harus dia pahami. Itu maksudnya Pak Akto. Asesmen itu penilaian gitu ya, penilaian. Iya. Kalau kan di situ ada formatif, ada apa lagi? Kalau formatif itu kognitif ya, asesmen kognitif. Ada juga yang non kognitif, yaitu yang tadi, kayak misalnya bagaimana mengetahui kondisi orang tuanya, itu sama juga asesmen. Asesmen kondisi awal gitu ya, secara non kognitif. Nah, kalau tadi kognitif kaitannya dengan materi pelajaran. Mungkin itu ya Pak Akto ya. Penilaian gitu ya. Penilaian. Silahkan yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau saya lihat ya, ada yang di chat Pak Akto. Ada yang di chat ya. Mangga langsung dibaca nggak apa-apa. Oke. Saya kelewat. Pertanyaannya, bagaimana dari Pak Aris ya? Bagaimana menyikapi terkadang orang tua selalu menanyakan hasil tugas anak-anaknya,
kemudian dibandingkan dengan anak yang lainnya. Pak Aris mana ya? Aris, mangga silahkan. Iya, bagaimana menyikapi terkadang orang tua yang selalu menanyakan hasil tugas anak-anaknya, kemudian dibandingkan dengan anak yang lainnya. Pak Aris, anak yang lainnya di sini maksudnya ya, bagaimana ya? Ada Pak Arisnya? Mungkin teman ini kali Bu, teman Satu sekelasnya gitu. sekolahnya, satu Satu kelasnya. sekolahnya. Oh, anak orang lain ya. Bagaimana menyikapinya ketika orang tua menanyakan tugas-tugas anaknya dibandingkan dengan anak orang lain? Misalnya, tugas kamu mana? Itu ya Pak Aris ya. Sementara tugas teman yang lainnya ada gitu. Atau bagaimana? Anak-anaknya Mungkin dibandingkan Pak Aris, mangga silahkan. Jadi orang hanya tua menanyakan hasil tugas anak-anaknya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Atau apa mungkin karena misalnya dia tidak melihat atau hasil kerja atau hasil tugas anaknya, sementara temannya itu ada, mungkin itu ya. biasanya gini Bu, temennya itu satu kelas tuh biasanya tetanggaan gitu ya. Kalau itu mah kok, yang itu mah kok nggak ngerjain tapi cuek aja, mungkin seperti itu. Yang ini mah kok kayaknya kerjanya itu jadi kelihatan, jadi tugasnya sebenarnya satu kelas gitu loh Bu, mungkin seperti itu. Iya. Nah ini bagaimana menyikapinya orang tua yang seperti itu? Kan ada gurunya ditanyain gimana kok itu menyantai-nyantai aja kok nggak diingetin atau gimana kali gitu. Iya, karena ya ini ada juga pengalaman orang tua siswa yang menanyakan kepada saya tuh, Bu, emang pelajarannya kapan? Kok anak saya jadwalnya bagaimana? Kok anak saya diam-diam saja ya, tidak mengerjakan apapun. Nah ini mungkin karena orang tuanya melihat temannya banyak mengerjakan atau banyak melakukan kegiatan yang kaitan dengan pembelajaran. Ini bagaimana menghadapi orang tua yang selalu bertanya seperti ini? Mungkin itu ya Pak Aris ya. Mungkin nanti dari teman-teman juga ada masukan mungkin sesuai dengan pengalaman yang dialami sendiri. Nah kalau saya kebetulan di rumah tuh saya ada ponakan ya yang belajar di SMA juga. Nah ini saya selalu menanyakan, sudah selesai belum, ada tugas apa hari ini? Nah itu. Nah ini sebenarnya kalau kita menanyakan terus seperti itu, mungkin ya sebenarnya bagus ya terhadap anak itu sendiri. Ini berarti ada perhatian dari orang tua. Berarti saya harus mengerjakan. Itu berarti salah satu motivasi anak untuk mengerjakan tugas. Tapi ya sebaiknya tidak dibandingkan dengan yang lain dulu lah. Itu ya. Misalnya ya gini, nah ini mungkin dari sisi kita sebagai guru, bagaimana mengingatkan orang tua seperti itu, mungkin itu. Dan ini mungkin kaitannya nanti bisa dengan wali kelas ya. Jika anaknya memang menjadi permasalahan hal itu. Karena memang ada anak yang menyampaikan permasalahan, saya kesel Bu dengan orang tua saya, setiap hari saya dianggapnya malas, tidak mengerjakan apa-apa, karena saya sedang belajar. Nah ini mungkin nanti bisa kaitannya dengan bagaimana kita sebagai guru mata pelajarannya, ataupun nanti dengan wali kelasnya. Jika itu memang menjadi masalah buat si anak itu, dan disampaikan kepada kita. Nah jika kita misalnya tidak tahu, anak itu misalnya seperti apa kegiatannya atau seperti apa sikap orang tuanya, mungkin ya kita tidak bisa menjadikan satu masalah ya. Tapi jika misalnya itu kita temukan sebagai satu masalah, kalau menurut saya sendiri ya Pak pribadi, itu saya mungkin bisa menghubungi orang tuanya, bisa via telepon atau bisa via WA atau bisa juga menggunakan home visit atau mengunjungi ke rumahnya. Dan jika memang itu memang menjadi satu masalah untuk anaknya, jadi kita memberikan tadi, harusnya sih di awal ya Pak Aris ya, di awal ada semacam tadi apa yang memanusiakan hubungan bagaimana depan orang tua. Nah, berarti yang M yang pertama ya Bu ya, itu yang M yang pertama ya. Jika itu tidak dilakukan maka akan terjadi seperti ditanyakan Pak Aris tadi. Karena orang tua tidak memahami itu. Nah, itu belum terlambat lah, tidak ada kata terlambat. Nah, kita berikan saja masukan. Kita berusaha untuk kolaborasi dengan orang tua, memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa kegiatan pembelajaran daring itu kondisinya seperti ini. Nah itu, kemudian bagaimana kita caranya meraih atau memberikan pengertian kepada orang tua. Memang jika tidak dilakukan M yang pertama itu banyak kendala Pak Akto, banyak sekali. Oh gitu. Iya, karena itu kan serangan dadakan juga, tapi menurut saya tidak ada salahnya
tidak terlambat kalau sekarang ini kita lakukan. Itu saya lakukan kemarin ketika ada libur agak panjang, saya berikan beberapa pertanyaan. Nah, itu bisa terlihat gambarannya. Nah, jika ada anak yang bermasalah, bisa kita langsung hubungi orang tuanya. Oh gitu. Bisa oleh gurunya sendiri, bisa oleh mungkin dengan wali kelas, atau kalau terlalu parah bisa dengan guru BK. Itu yang saya lakukan. Saya juga punya masalah dengan siswa saya sampai hari ini. Siswa itu selalu tidurnya tengah malam dan bangunnya besok sore itu. Sehingga lewat terus kelasnya. Ini sudah dipanggil, siswanya tidak datang, saya 3 kali memanggil tidak datang, saya mau kunjungi rumahnya tidak ada di rumah, katanya tidurnya di rumah temannya. Saya tanya ke teman dekatnya dia, kenapa sampai tidur tengah malam main game katanya. Nah ini, orang tuanya membiarkan, orang tuanya diundang ke sekolah pun agak sulit. Itu ya emang kendalanya seperti itu. Tapi kita jangan sampai misalnya merasa jenuh atau bosan, masih banyak cara. Nah itu juga yang saya hadapi ya Pak Aris, itu mungkin Pak Aris. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan, kalau kuotanya di sini, maaf Bu, kalau anak bermasalah dengan kuota, sedang sekolah menyediakan fasilitas wifi untuk anak-anak yang tidak ada kuota. Apakah anak boleh ke sekolah supaya tetap ikut daring gitu? Bagaimana? Oh iya. Itu pertanyaannya sebenarnya ke pihak sekolah ada wifi-nya. Iya. Nah, memang sebaiknya seperti itu. Ini pertanyaan dari siapa Pak Ato? Oh iya lupa. Dari Bu Feti Rohmulyati. Bu Feti. Iya. Bu Feti Rohmulyati. Nah, ini pertanyaan. Boleh nggak ke sekolah ada wifi? Tidak ke sekolah. Sebenarnya harusnya ya sekolah menyediakan fasilitas bagi siswa yang tidak punya sarananya, tidak punya misalnya gawainya atau HP-nya, dan juga tidak punya kuotanya. Itu siswa ya diarahkan di sekolah. Di tempat saya mengajar itu setiap hari itu ada sampai 7 orang siswa yang terkendala dengan jaringan, dengan kuota, dengan alat. Itu kami undang ke sekolah. Jadi mereka pukul 7 sudah ada di sekolah dan kami awasi gitu. Jadi disediakan 1 lab komputer yang lengkap dengan internetnya. Jadi sebaiknya bukan misalnya kita menanyakan lagi boleh atau tidak, tapi pihak sekolah harus memfasilitasi siswa yang terkena kendala seperti tadi. Itu Pak Tok. Iya, Ibu yang bertanya. Terima kasih. Ini ada lagi selanjutnya ya Bu ya. Iya. Banyak macam-macam asesmen. Dari Bu Uyun. Sekarang ini banyak macam asesmen. Apakah semua asesmen itu harus dilakukan atau bagaimana cara mengetahui asesmen yang tepat untuk peserta didik kita? Iya betul Bu. Bagaimana tuh? Banyak asesmennya yang menurut saya pribadi, asesmen yang perlu dilakukan yang tadi ya, asesmen diagnosis awal kaitannya dengan non kognitif, sehingga tidak akan terjadi tadi kata Pak Akto, ada yang tidak ada kuotanya, ada yang orang tua tidak paham. Nah itu karena tidak melakukan asesmen diagnosis awal untuk non-kognitif. Sebenarnya itu perlu sekali, sehingga tidak ada kata terlambat kita untuk mengetahui ya kondisi itu. Kemudian juga ada asesmen yang diberikan ketika anak sudah melakukan pembelajaran. Itu ada asesmen formatif, itu asesmen ada awal ya, sebelum masuk pembelajaran, sebelum masuk materi, itu ada asesmen kognitif awal, diagnosis awal. Itu berupa soal, apakah nanti anak ini masuknya misalnya pemahamannya bagaimana, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengawali materi yang akan kita berikan. Jadi dengan memberikan soal-soal yang ada kaitannya dengan ya sebelumnya, soal yang berkaitan dengan kelas sebelumnya, kemudian dengan yang akan diajarkan, nah biasanya seperti itu. Jadi ada soal-soal juga berbentuk kognitif itu di awal sebelum kita memberikan materi. Sebelum belajar ya. Kemudian ada lagi asesmen formatif yang diberikan selama kegiatan pembelajaran. Dan nanti yang terakhir ada asesmen yang bersifat sumatif, formatifnya sumatif. Itu ulangan-ulangan seperti PTS, kemudian ada juga PAS itu ya. Mungkin itu ya. Berarti Bu, disederhanakan sebelum belajar tuh ada pertanyaan pas sedang belajar atau ada semacam pertanyaan. Ya tes formatif itu ya. Tes formatif. Semacam
Di awal kita berikan, nah itu asesmen diagnosis kognitif awal. Itu kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa, mungkin apalagi siswa yang kita ajar adalah siswa baru, kelas 10 atau kelas 7 kalau di SMP, atau misalnya di SD, nah itu mungkin beberapa asesmen yang perlu kita lakukan. Baik, ini selanjutnya ya Bu, pertanyaannya kita. Ini banyak yang responnya bagus nih. Izin tanya Bu, dari Ibu Herlina Ferawati, apa bedanya tugas, evaluasi, latihan, soal, dan lebar kerja? Ini sama semua. Bedanya di mana gitu? Tugas, bedanya, LKS, evaluasi, latihan, soal, dan lembar kerja. Udah latihan ya, soal ya, lembar kerja. Bedanya sebenarnya semua itu alat evaluasi ya. Oh, alat evaluasi. Alat evaluasi ya. Yaitu semua itu adalah alat untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa ya. Nah, bentuknya ada dalam bentuk memberikan soal, kemudian mengerjakan LKS, itu untuk evaluasi, untuk penilaian, sehingga kita bisa mengetahui sampai sejauh mana pemahaman siswa. Itu tugas kita berikan juga sama, itu untuk evaluasi. Nah, tugas yang saya berikan itu bukan hanya misalnya ada beberapa tugas yang kita tidak mengambil nilai kognitifnya, tapi mengambil nilai afektifnya. Anak ini bisa tidak mengumpulkan tepat waktu. Anak ini sesuai tidak mengerjakan tugasnya, itu kita kan harus memberikan nilai afektif juga kan. Ada juga keterampilannya. Jadi kita memberikan nilai bukan hanya untuk kognitif, tapi untuk keterampilan juga untuk afektif. Itu dari memberikan tugas tadi. Itu jangan kalau afektif itu sikap ya Bu ya, dari sikap-sikapnya gitu ya. Sikapnya. Apalagi dengan menggunakan BDR jarak jauh begini kita agak sulit melihat sikap anak ketika diskusi, ketika bertanya. Nah, diantaranya dengan menggunakan LKS atau